suaranya woi. Jadi, oke, mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah memuji nama-Mu, kami telah menyembah-Mu, Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berarti kami hamba yang akan menyampaikan pada malam hari ini Tuhan. Apa yang perlu dari hamba itu kita sebagai Tuhan. Mohon ampunnya Tuhan, apa yang hamba pikiran hamba terbatas. Bila apa yang Tuhan sampaikan kepada kami semua, Tuhan mampukan hamba untuk menyampaikan ini Tuhan. Nggak personal. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Oke, kita buka kitab kita pada hari ini dari kitab Amsal. Sebentar ya. Kita ada empat malam ini kita belajar dengan tema menghargai. Yang pertama, menghargai Tuhan. Kita buka dulu tema dari menghargai Tuhan, itu dari Amsal pasal 3 ayat 9. Saya akan membacakan untuk kita semua. Amsal 3 ayat 9. Hormatilah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ya. Di sini menghargai itu berarti menempatkan Tuhan itu di atas segalanya, bukan sekedar. Kita menghormati Tuhan bukan hanya lewat kata-kata, lewat hidup sehari-hari, ya, tapi mengutamakan yaitu ibadah, mentaati firman-Nya, serta memberi yang terbaik apa yang kita miliki. Persembahan, kita harus memberikan persembahan dan lain sebagainya. Itu saat kita menghargai Tuhan, kita menunjukkan bahwa kasih kita kepada Tuhan itu nyata, bukan hanya ucapan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus memiliki sikap menghargai Tuhan, bukan hanya perkataan, bukan hanya ngomong doang, tapi kita harus ada tindakannya. Contoh yang akan saya sampaikan itu pada hari ini kita ada ibadah, ya kan? Walaupun kita lewat online atau WA, nah kita harus mengutamakan Tuhan, karena ada firman Tuhan mengatakan pada kita, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, itu yang harus bagaimana kita harus mengutamakan atau menghargai, bukan menghargai Tuhan. Nah, yaitu dengan cara itu mengutamakan ibadah daripada zaman sekarang kan anak sekarang biasanya pada milih nongkrong daripada ibadah. Nah, jadi gimana kita harus contoh cara menghargai Tuhan? Ya, kita harus bilang kalau kita ada maaf ya teman, saya ada ibadah pada hari ini, ada persekutuan. Nah, itu contoh sederhana untuk menghargai Tuhan. Contoh yang kedua, kita harus menghargai Tuhan, yaitu dengan cara mentaati firman Tuhan.
cara mentaati firman Tuhan apa sih? Contohnya kita disuruh Tuhan jangan mencuri, ya kita jangan mencuri. Nah, dan yang bagaimana contoh apa lagi sih sederhana untuk menghargai pelayanan, menghargai pelayanan kita. Nah, bagaimana menghargai pelayanan? Contoh, kalau kita datang telat atau tidak tepat pada waktunya, nah itu kita bukan menghargai, tapi kita melalaikan waktu apa yang Tuhan berikan pada kita. Nah, itu contoh sederhana yang tentang menghargai Tuhan. Nah, yang kedua, bagaimana kita menghargai orang tua. Nah, sebelum itu ada juga menghargai Tuhan, ada di Mazmur pasal 29 ayat 2. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dan berhiaskan kekudusan. Nah, jadi poin yang pertama ini masih membicarakan tentang menghargai Tuhan. Kita harus menjaga kekudusan. Nah, bagaimana kita menjaga kekudusan kita? Yaitu kita cara sederhana saja, kita kita harus menjaga bait suci supaya hidup kita kudus, kita tidak bercelah kepada Tuhan. Itu. Nah, poin yang kedua, kita diingatkan oleh poin yang kedua kita akan pelajari tentang menghargai orang tua. Nah, menghargai orang tua itu sesuai dengan 10 firman Tuhan. Di situ kan dikatakan di Keluaran pasal 20 di ayat 12 dan Efesus 6 ayat 12. Itu dibicarakan tentang 10 firman Bentar ya. Ya, buka dulu di Keluaran pasal 20 ayat 12 ke 10 firman. Nah, di situ kita disuruh berlanjut umurmu tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, jadi kita menghargai orang tua itu adalah perintah langsung. Menghargai berarti taat. Menghargai berarti taat, hormat, bukan hormat kayak antara presiden dengan bawahannya, bukan. Tapi kita bagaimana kita mentaati, menghormati kayak Tuhan, gitu kan? Karena orang tua itu adalah wakil Tuhan. Betul nggak Bang Kur ya? Nah, jadi kita harus mendengarkan nasihat, terus kita juga harus mendoakan supaya mereka panjang umur, supaya mereka diberikan lancaran dalam mencari ekonomi, keuangan, dan lain sebagainya. Dan kita juga mendoakan supaya mereka bisa merawat kita dengan kasih. Nah, jadi sesungguhnya sedang kita menghormati Tuhan juga, memberikan mereka dalam hidup kita sesuai dengan apa yang kita kalau kita menghormati orang tua, menghormati Tuhan, berarti Tuhan akan menepati janjinya, yaitu berkat dan umur panjang dalam kehidupan kita.
Oke, saya lanjut. Poin yang ketiga, menghargai pasangan. Nah, menghargai pasangan ini bukan tentang kayak suami istri ya, tapi bisa juga menghargai pasangan kayak pacar, atau bagaimana kita nanti menghargai pasangan. Nanti Bang Pur akan sampaikan tambahan ya, tapi hanya saya mau sharingkan dikit untuk tentang tema ini, menghargai pasangan kita, menghargai pasangan. Yang pertama di kitab Efesus pasal 5 ayat 33, di situ mengatakan, bentar ya, saya buka dulu. Efesus pasal berapa tadi? Efesus 5 ya, Efesus 5 ayat 33, tapi ya, Efesus 5 ayat 33 bunyinya demikian, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendak menghormati suaminya. Nah, di sini di Efesus 5 ayat 33 itu bagaimana sih menghargai pasangan? Nah, menghargai pasangan itu yaitu adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan untuk kita menunjukkan kita harus saling mengasihi. Kita di sini harus diingatkan oleh Tuhan, kita harus saling menghargai, harus mendengarkan, saling menghormati, saling mendukung satu sama lainnya. Nah, bukan untuk cekcok, untuk ribut, bukan ya, tapi kita harus mendukung satu sama lainnya. Betul nggak sih Bang Pur? Udah kamu jelasin. Udah kamu jelasin dulu aja. Jelasin dulu. Oh, oke. Nah, satu sama lain, pasangan itu untuk dibanding-bandingkan. Oh, pasangan si A lebih bagus saya mau ke A aja pasangan saya. Bukan untuk bandingkan, tapi kita harus merawat pasangan kita harus perjuangkan. Nah, supaya Tuhan itu dipermuliakan, dan apa yang Tuhan satukan, apa yang Tuhan yang sudah satukan, kayak apa yang Tuhan sudah bersatukan itu juga tidak boleh dipisahkan oleh manusia, kecuali maut yang bisa dipisahkan untuk pasangan itu, ya kan? Contoh sederhana untuk pasangan kita, kalau pasangan kita berbuat salah, bukan untuk kita untuk tonjok atau untuk apa, bukan, tapi kita harus menasehati, saling mendukung tadi yang saya bilang. Nah, bukan membandingkan, si B kayak gitu kayak gitu sih, ingin membawa mantan gitu, bukan ya. Tapi kita harus saling mendoakan, saling memperlengkapi, mengingatkan pada orang tersebut, ya kan? Kita harus berjuang. Kayak saya misalkan, saya sama pasangan saya saling mendoakan, saling mendukung, apa yang dia mau saya doakan. Bukan kita
menjelek-jelekin, bukan. Itu yang bisa contohnya sederhana kayak gitu kalau dari saya. Untuk yang terakhir, menghargai sahabat. Nah, cara menghargai sahabat ini gampang menurut saya. Sama kayak kita menaruh kepada saudara kita, menghargai saudara kita. Nah, di Amsal 17 ayat 17 mengatakan itu seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, jadi sahabat ini bukan waktu kita senang saja, bukan. Ada kalanya waktu kita harus bisa mendengarkan dalam waktu dia senang maupun sedih, maupun kekurangan maupun kelebihan, gitu kan. Nah, menghargai sahabat itu kita harus melihat bagaimana karunia Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kita untuk mendampingi kita dalam suka maupun duka. Sahabat sejati tidak hanya hadir dalam waktu senang, bukan saja dalam waktu happy, bukan. Dalam sedih juga, dalam duka, dalam kesulitan. Contoh, misalkan Bang Pur, Ferdinand, aku boleh minta tolong nggak? Dia bilang gitu kan, saya bilang, jawab, boleh Bang, apa? Boleh nggak saya minjam duit? Nah, aku bilang, halo, oke, boleh nggak saya minjam duit? Gitu kan, contoh. Nah, boleh, berapa? Nggak usah banyak-banyak, 50, oke. Kalau saya ada, ya saya kasih. Kalau saya nggak ada, ya kita harus ngomong dengan baik-baik, begitu. Nah, dan kalau kita tidak ada, kita harus, halo? Lanjut. Dengar nggak sih suaraku? Dengar, lanjut. Oke. Kita harus mendoakan sahabat kita yang lagi susah, yang lagi sulit. Nah, kita juga hormati dan menghargai sahabat kita. Dan kayak kita harus meneladani kasih Kristus yang setia kepada sahabat-sahabatnya. Nah, contohnya di ayat di Yohanes pasal 15 ayat 13 sampai 14, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi apa yang teman kita susah, ya kita harus mendoakan, dan apa yang dia susah, ya kita harus kalau kita bisa menolong, ya kita menolong. Kalau tidak bisa, ya kita cukup berdoa dan mendukung. Itu saja yang bisa aku sampaikan, Bang Pur. Oke, indah nggak tema hari ini tentang menghargai?